Oke, selamat datang di Trompet Channel. Baca Rita saja. Wow! Woo! Guys. Nah, jadi hari ini saya ada ditemani sampai teman. Tadi. Tadi masa lalu ya. Canda. Ini cuma satu-satunya sampai punchline untuk biar bisa lucu gitu. Oh, iya. Lumayan itu gitu. Lumayan. Jadi ini ada Indah Fitriani. Jadi Indah ini trompet teman SMP. Iya. Terus mungkin ini kan bisa cerita sedikit ya. Nah sekarang ngambil kesibukan lagi apa? Terus Jadi untuk kesibukan sekarang sih kebetulan lagi ambil S2. Saya juga lagi kerja juga sih di Surabaya, cuman memang karena masa pandemi jadi ya satu dan lain hal harus pulang dan masih belum bisa kembali lagi ke Surabaya. Dan sekarang saya juga buka IKM. Jadi saya ada industri rumahan gitu. apa itu namanya? Sadis. Masa tidak? Masa so? Apa itu namanya? Jadi industri rumahanku itu kita bikin sabun, bukan cuma sabun sih, ada parfum, laundry dan lain sebagainya. Namanya untuk brandnya itu Glance kayak gini. Ini salah satu contoh produk kita, produk saya. Sabun cuci tangan bisa kalian cari di Alfamidi terdekat, sudah ada. Dan di Golden juga sudah ada. Ada diskon? Nggak ada dong. Oh. Kan tergantung toko, bukan saya yang jual. Oke. Untuk anak kos kan jadi saya. Bisa terjangkau, harganya terjangkau. Oke. Masuk ya? Bagus sekali. Bagus. Oke. Jadi Indah lagi S2, kerja juga di Surabaya, terus ada sekarang buka usaha juga. Iya. Oke. Nah Indah, jadi hari ini saat dengan Indah sebenarnya mau cerita tentang apa? Tentang uang. Jadi orang mau cerita tentang uang, tentang cuan. Ini kan dekat sekali dengan orang ya. Orang kan anak muda, ada banyak hal yang mau orang lakukan dan itu butuh uang, butuh uang. Nah, mungkin ini Indah sebelum orang bicara lebih banyak lagi, saya mau kasih sedikit semacam sampai pandangan lah tentang kenapa saya mau cerita tentang tentang uang nih. Nah, menurut saya Jangan gugup. jadi menurut kita, menurut saya kalau bicara misalnya financial management, manajemen ini uang, berkelola uang, dari kesadaran misalnya, saya lebih banyak melihat teman-teman misalnya di kota-kota besar yang lebih mungkin relatif lebih aware lah, lebih sadar dan lebih paham terkait hal tersebut. Nah, sedangkan untuk teman-teman misalnya yang di sini kurang tahu sih sebenarnya, mungkin ada yang paham, ada juga yang mungkin belum. Cuma narasi itu kayaknya sedikit begitu di obrolan di tongkrongan itu kayaknya jarang begitu bicara tentang bagaimana sih batur trompet uang sebenarnya bagusnya seperti apa. Nah, jadi hari ini sih sebenarnya bahasa tentang itu. Nah, saya mau tahu sih dari Indah sebenarnya seberapa penting sebenarnya orang harus berkelola trompet keuangan ini. Sebenarnya gini, kalau anak muda ya sekarang lihatnya sebenarnya kota besar, kota kecil itu sebenarnya nggak ada bedanya sih. Bedanya paling cuman kota besar mungkin trennya lebih dulu. Jadi kayak mereka lebih dulu lihat, oh ada jenis investasi ini, oh sebaiknya kita seperti ini untuk mengelola keuangan. Sedangkan mungkin di daerah itu lebih lambat aja trennya gitu. Tapi suatu saat akan ke daerah seperti di Luwuk ini ya. Nah untuk kalau mengelola keuangan itu kita anak muda, apalagi yang baru-baru dapat gaji dan lain sebagainya, mungkin pikir kayak kita masih muda, hidup cuman sekali, saya pengen foya-foya dulu baru dapat duit kayak gitu kan ya. Cuman seiring dengan berjalannya waktu, kalau misalkan anak-anak muda ini terus melakukan kehidupan yang seperti itu, mereka akan merasakan kayak gini, kayak setiap akhir bulan, sebelum akhir bulan mereka kekurangan uang. Karena mungkin di awal tuh udah habis gitu kayak gitu. Nah, itu ya foya-foya kayak gitu. Terus misalkan mereka punya kredit card. Mereka ngerasa, oh saya punya kredit card nih, saya mau gesek ini, bisa dicicil dan lain sebagainya. Dan sampai suatu ketika nanti mereka akan merasakan, loh kok saya kerja gini banget ya? Kok saya kerja
tapi saya nggak pegang uangnya dari kayak gaji gitu. ke gaji dari, begitu lah jadi ya. jadi living life paycheck to paycheck gitu. Iya. Satu DPR. DPRT Becek. Harus setek. Oke, jadi dari gaji ke gaji lah ya. dari gaji ke gaji gitu. Ya. Dan itu kan saya dulu mantan orang-orang yang seperti itu dan itu perasaannya tuh nggak enak gitu. Saya nggak enak. Mantan orang begitu maksudnya. Iya, mantan orang-orang seperti itu Aduh, dan sakit. Ya, bercanda. dan Serius perasaannya tapi. tuh nggak enak gitu. Ya. Itu saya merasakan hal yang sama juga sih. Awal sekali gajian, terus ada uang ya. Tiba-tiba belanja ini belanja itu, lah kok habis juga ya. Perasaan waktu misalnya kuliah dengan uang yang bisa ditransfer orang tua, segitu cukup begitu ya. Cukup kan sebenarnya. Ya ternyata ada gaji pun dengan jumlah yang lebih besar sama saja begitu ya. Ternyata itu mempengaruhi seberapa besar orang uang, akhirnya habis juga kan. Betul. Pada akhirnya habit ya. Ya, jadinya habit. Jadinya kita kayak kadang manusia itu Habit ini kebiasaan. ya betul. Orang-orang tahu itu bukan sekali saya. Habit ya. Ya, jadi kadang orang-orang tuh lebih suka untuk mengkonsumsi, Ah. jadi mereka tuh apalagi sekarang kan ada Shopee, ada Tokopedia, ada Ya. mobile banking. Ya. Jadi kayak orang tuh kesannya kayak saya masih ada duit nih. Saya mau beli apa lagi ya misalnya kayak gitu. Jadi karena adanya platform-platform yang memudahkan kita untuk mengeluarkan uang dan produk-produknya pun juga sekarang berbagai macam, udah bagus-bagus, udah dari luar, ini modelnya dan lain-lain. Jadi kita tuh lebih konsumtif tuh sekarang. Iya. Apalagi ada media sosial tuh kita lihat, orang ini pakai brand ini. Ikut deh kayak gitu. Jadi apalagi kayak konsumtif 4 tahun. Dia mengkonsumsi banyak. Saya pura-pura bodoh. Sengaja guys. Iya, suka lucu saja. Oke, Tuntutan. jadi kayak gitu. Apalagi tuh misalkan nih fans K-pop kan ya pasti Iya. suka Aman, buat K-popers. beli merchandise kayak gitu. Kayak gitu sih. Saya setuju sih itu yang pas Indah bilang kalau misalnya sosial media akhirnya mempengaruhi orang-orang ya. Iya, betul. Ada Niche. paham sa. Kayak orang-orang kan misalnya sekarang ada sosial media kan. Di sosial media kebanyakan orang selalu menunjukkan lifestyle yang misalnya Betul. beli baju yang branded misalnya atau liburan kemana. Betul. Akhirnya orang berpikir, "Oh, Saya pengen iya mau juga kan." kayak asik gitu. Yang jadi salah adalah ketika akhirnya orang-orang mengupayakan lifestyle yang tidak bisa orang upayakan Betul. begitu dengan rompe Betul. Tidak sesuai penghasilan. dengan Memaksakan kemampuan. diri. Ya, akhirnya sengsara begitu DP hidup ya. Akhirnya kayak dibilang Indah tadi, hidupnya living paycheck by paycheck. Becek ini. Gitu sih. Iya, Iya, gitu. betul. Nah, terus Indah bagaimana ngapain proses yang awalnya konsumtif ketika dapat gaji awal-awal, terus habis itu mulai memanage ngapain keuangan lah, kira-kira nggak ada rules tidak, kira-kira nggak mau bagaimana mengelola misalnya presentasi dari market Untuk keuangan. presentasi keuangan sih itu kan tiap orang tuh beda-beda ya. Ya. Cuman karena memang sekarang lagi pandemi, untuk saya sendiri ya, cuman karena sekarang memang lagi pandemi dan memang lagi tinggal di rumah bareng orang tua dan lain-lain, jadi presentasinya saya kebetulan ya lebih banyak di investasi dibandingkan gitu. untuk saya Anda jadi gunakan lebih gitu. pelit pada diri sendiri ya. Betul. Enggak juga sih sebenarnya bukan pelit sih. Lebih ke membeli kebutuhan dibandingkan ya. dengan keinginan Ya, gitu. betul. Oh, Kalau nggak bagaimana nggak DP pembagian, maksudnya berapa persen untuk misalnya ngapain? Iya dari budgeting bagaimana lah ngapain? Ada pos-pos apa saja sih? Oke, jadi kan saya ini punya kebetulan punya 2 source of income ya. Dari gaji dan dari penjualan IKM. Dari penjualan nanti disertakan linknya. Oke. Dari 2 source of income. Jadi untuk source of income yang pertama yang dari kerja itu 80% saya gunakan untuk investment dalam artian investasi keuangan seperti reksadana, terus ada saham, cryptocurrency dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang dari IKM itu saya investasikan semua ke bisnisnya lagi. Jadi untuk ekspansi bisnisnya. Jadi sebenarnya investasi itu bukan cuma sebatas investasi keuangan, tapi investasi itu bisa jadi ke investasi ke diri sendiri, leher kepala, investasi ke bisnis, investasi dan lain-lain gitu. Leher ke kepala macam aduh. Maksudnya
Otak Maksudnya guys. otak. Otak. Iya, Otak, maksudnya otak. kayak gitulah gitu. Salvo aman nggak salvo? Kita nggak pikir. Oke. Oke. Terus So lupa saya. Tuh, oke ini tadi karena dibilang misalnya mumpung Indah sempat sebutkan juga terkait investasi. Menarik tadi Indah bilang kalau misalnya ada satu investasi yang disebut investasi untuk diri sendiri. iya betul. investasi Karena untuk diri saya rasa itu sendiri. jadi penting sekali ya buat investasi ke diri sendiri. Betul. Selain investasi misalnya aset. Betul. Aset mulai dari keuangan atau misalnya tanah dan lain-lain, emas. Saya tuh ada belum lama ini jadi biar saya tidak terlihat kayak banyak DP ilmu. Jadi saya riset sedikit lah tentang isu ini kan tentang financial management ini. Wow, menyala lampunya. Kenapa tidak dari tadi? Oke. Baru sekarang, baru Siap. saya ketemu istilah DP istilah itu namanya financial confidence. Jadi dibilang ada daripada mencari financial freedom, mending dibilang mencari financial confidence. Financial confidence adalah kepercayaan apa? Tahu saya DP terjemahannya bagus apa? hafal tadi Google. Tidak ada. Dia financial confidence. Jadi financial confidence ini situasi di mana orang tidak bergantung kepada hal-hal yang sifatnya eksternal untuk mencari uang. Tidak bergantung misalnya ke terampe pekerjaan atau misalnya terampe investasi misalnya di saham atau apapun itu. Tapi orang itu dari terampe sumber income. Apapun misalnya kan segala sesuatunya tidak permanen kan. Entah itu mau saham, entah itu mau bisnis. Betul. Kalau hancur ya hancur kan, Betul. walaupun trennya baik. Nah, jadi pas investasi ke diri, apapun situasinya ketika orang punya DP skill dan lain-lain, Betul. orang bisa menghasilkan uang. Betul. Itu jadi menarik sih tadi karena Indah sempat sebut Iya, betul. invest ke diri sendiri. Jadi pada dasarnya kalau misalnya kita mau nyari uang ya, sebenarnya nggak enak sih bilang mau nyari uang, tapi lebih ke gimana caranya dengan value yang kita punya kita berikan ke masyarakat, kayak gitu sih. Jadi saling membantu gitu aja. Nah lama-lama kalau misalnya kita melakukan itu semua dengan baik, uang itu akan datang sendiri ke kita. Gitu. Mungkin maksud dari financial confidence itu seperti itu. Gitu. Ya, benar. Tahu yang Terus ada ini tidak Indah? Tips. Misalnya buat orang yang misalnya anak muda untuk memulai untuk berinvestasi begitu. Investasi apa dulu nih? Investasi keuangan atau investasi apa? Investasi secara umum lah. Jadi kalau misalkan yang pertama tentunya investasi leher kepala. Leher ke atas ya pokoknya. Pokoknya kita investasi ke ilmu dulu. Ke value dari kita, terus habis itu kalau misalkan memang udah ada pendapatan tetap, sebagiannya itu bisa kita sisihkan ke investasi keuangan misalnya. Bukan investasi keuangan. Sekarang tuh karena kan saya sering main TikTok ya, jadi kayak anak-anak. Tapi di TikToknya bukan joget-joget, TikToknya tentang edukasi. Ya tunjuk. Iya, tunjuk edukasi. Jadi Itu guys bisa digunakan untuk edukasi juga TikTok. Betul. Ini sekarang udah dapat promo, dapat doyol dari kita. Oke. Jadi banyak fenomena di mana anak-anak baru itu baru mulai investasi ya. Kayak misalkan mereka masukin duitnya ke saham. Tapi mereka tuh kayak lose fokus gitu. Mereka pikir kayak, oh saham ini bisa bikin aku kaya. Padahal sebenarnya enggak. Yang bisa bikin kaya ya tetap bisnis, tetap pekerjaan. Nah, saham itu sebagai sebagai tools di mana uang kamu tuh bisa ikut kerja buat kamu gitu, walaupun kamu nggak kerja gitu. Jadi supaya uang kamu itu aman dari yang namanya inflasi dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi Inflasi tahu inflasi. Inflasi. Pagi kita dia tahu. anak UI. Wih guys, sombong ya sebenarnya ya Allah. Sensor. Hancur. Iya, jadi kayak gitu. Tapi mungkin Kayaknya tadi sensor itu saya begitu. Tergantung editor. Lanjut. Jadi tapi mungkin untuk teman-teman yang baru mulai berinvestasi keuangan, ada beberapa platform atau jenis investasi seperti yang ramah untuk pemula ya, seperti kayak bisa mulai di obligasi atau di reksadana kayak gitu. Soalnya untuk kalian langsung terjun ke saham atau cryptocurrency itu rasanya kayak terlalu banyak resikonya gitu ya.
Jadi kayak soalnya menurutku ya karena maksudnya sudah berkelut di dunia saham ini rata-rata orang-orangnya itu toksik gitu. Bukan toksik apa ya namanya. Mereka itu pengen cuan cepet jadi kesannya kayak judi. Oh iya, jadinya bukan investasi. Jadinya bukan gambling. investasi, jadinya gambling. Jadi Makanya misalnya itu jadi haram. jadi selalu Judi itu kayak- haram. Haram. Haram kan? Ada. Nanti kasih DP ayat di bawah. Oke. Jadi misalkan kayak gini, akhir-akhir itu anak-anak tuh kayak sering tanya, hari ini beli apa sih? Kayak gitu. Nah terus habis itu banyak influencer saham yang memanfaatkan momentum seperti itu untuk dia take profit. Jadi dia sebenarnya tuh udah masuk di dalam, terus Dia tunggu biar orang-orang. dia bilang, ini bagus nih, ini bagus. Mereka pada beli, pada hajar kanan semua. Istilahnya goreng saham. Betul. Terus mereka take profit. Jadi take profit. Istilah teknis itu menggoreng saham. Nah, terus habis itu kan Gorengan. itu kan jadi mereka tuh beli nggak tahu karena dasar apa mereka beli, pokoknya dengan influencer. Itu kan jadinya spekulasi. Iya, bukan betul. jadi investasi. Kayak gitu. Ya, soalnya kalau misalnya dia investasi, cara berpikirnya untuk jangka panjang. Iya, betul. Bisa sebenarnya kita trading, bisa. Cuman tetap lakukan do your own research, misalnya tetap lakukan analisa teknikal dan lain sebagainya supaya Apa lagi itu Buka kamus. supaya ya nggak jadi gambling lah, nggak jadi Ya. haram dan tidak saling saling Bisa. betul dan tidak saling menyalahkan orang lain. Ya. Gitu sih. Menarik juga ya karena dengan ada sosial media ada teknik menggoreng saham lebih gampang gitu. Gampang pokoknya kemarin baru-baru ada petisi gara-gara goreng-goreng saham itu. Oh, ya. Karena dia menunjukkan portofolio lagi naik Iya, bisa kayak gitu. Oke. Tapi untuk memula reksadana aja dulu. Reksadana ya. Kalau misalnya dia itu investasi keuangan kalau mau. Ya, investasi betul, keuangan. investasi keuangan. Tunggu saya minum karena Siti Tom bertanya apa. Aduh, aus macam aus terus. Sih, Langsung masalah banyak sih. cari tete aus. Sekarang perang bahas sedikit Oh, iya. source of income yang kedua ini. Oh. Cerita sedikit kenapa Diambil. Oh iya. Saya juga perlu ambil biar estetika. Nggak usah Tidak, lah. Itu bisa. lebih jelas begitu. Jangan lupa ya guys, beli produk lokal. Sudah Saya ada cerita. izinnya, Dinkes RI udah aman. Jadi Anak aman bukan lah. buat ya. Salah satu kru Bacarta saja pakai itu. Iya. Mantap. Pride. Iya. Look pride. Right? Pride. Saya cerita sedikit enggak tentang apa produk ini. Kenapa awalnya mulai berusaha dan yang lain. Cuma sedikit berarti. Apa? Cuma sedikit. Wih, cerita sedikit. Cerita saja. banyak. Cerita Iya, banyak. Pak. Coba lah cerita lah. Sorry. Sama koneksen juga konek. Juga daring. Oke, jadi gini, cerita banyak yang itu. Iya, cerita Banyak. Banyak. Jadi alasan pertama saya buat sabun ya apa ya? Karena ya emang kebetulan kan backgroundnya teknik kimia, dan taunya bikin ini. Terus dulu kayaknya masih belum ada gitu yang IKM atau UMKM yang bergerak di bidang industri kimia seperti sabun. Ya, kalau misalkan industri food and beverage itu kan udah banyak ya. Jadi mungkin saya mau melengsar sedikit ke industri sabun kayak gitu. Gitu aja sih. Jadi berarti dari skill yang sudah ada ya. Akhirnya Jadi digunakan. skill yang sudah ada, kemudian kita buat, kita tes dulu ini oke atau enggak produknya, kemudian kita ke dinas terkait untuk membuat izinnya, lalu kita edarkan. DP trial error lama tidak indah untuknya atau nggak karena nggak hebat sekali tuh. Enggak. Hebat sekali. Nah, jadi trial and error tuh lama. Dulu saya lama Lama karena itu 1 minggu gitu ya. enggak lah, Wah. mana ada. Jadi lumayan lama, ada kali setahunan kali ya bikin ini. Karena memang formulasinya kan beda-beda. Jadi lini produk cleanse ini tuh banyak. Jadi bukan cuman Masuk. Marketing. Jadi memang bukan cuma sabun cuci tangan saja, tapi ada sabun cuci piring, sabun pel, karbol wangi, parfum laundry dan lain-lain itu. Jadi butuh waktu yang lama untuk cek formulasi seperti kayak viskositas, kekentalan. Disco edit Sana foto tidak ini. Tapi DP ketentalan baru sama ngerti. Iya, kekentalan, terus habis itu busanya seperti apa. Semakin banyak busa semakin bagus tidak? Nah. Atau itu mitos? Sebenarnya sih kalau orang-orang
maksudnya di Indonesia sih lebih suka yang banyak busanya ya. Aduh. Tapi tak ngaruh sebenarnya. Ya pengaruh juga sebenarnya. Oh gitu. Busa itu. Jadi kayak kita tahu kalau misalkan busanya lebih banyak berarti zat aktif yang di dalam pun lebih banyak gitu sebenarnya. Oh, nggak ngaruh berarti ya? Saya kira pengaruh. cuma pengaruh. gimmick. Jadi busa, anggap kita bicara tentang busa ya. Busa untuk bicara busa ya, betul. iya, kenapa jadi bicara busa ya? Boleh. Jadi bicara busa untuk sabun cuci tangan dengan busa untuk sabun cuci piring itu beda. Oh, ya. Gitu. Berarti oke. BTW tadi kan kita langsung bicara untuk bisnis ini ada trial dan error kan. Betul. Berhubung Abi so bilang gini. Oke. Oh, gitu. Oke. Cuman saya mau tanya ini sih, saya balik lagi. Ini kan dalam konteks orang ini kan mencari ini ya. Sorry. Mencari uang kan. Oh iya. Jadi ada beberapa source of income toh. Yang tadi nggak sempat bilang juga sih, kadang-kadang orang maunya cepat. Iya, Ada istilah kan passive income. iya, Terus betul. maunya biar ada passive income, mindsetnya mau leha-leha kan. Padahal kayak begitu toh. Iya, sebenarnya enggak begitu sih. DP proses yang kayak tadi nggak bilang akhirnya trial error. Betul. Misalnya termasuk usaha pun di bisnis. Usaha pun seperti itu. Termasuk investasi pun seperti itu. Jadi DP pikiran berarti emang harusnya DP mindset adalah orang memang harus bekerja ekstra kan. Bukan. Iya, sebenarnya ya kerja ekstra tapi harus diingat cari jati diri. Jadi kita harus tahu, oh saya suka nih pekerjaan ini kayak gitu. Sampai kata-kata kemarin itu. Jadi Saya suka di briefing. Oke. Saya suka pekerjaan ini yang nanti kalau misalnya kita tahu kita suka pekerjaan itu, kita jadi nggak benci lagi sama yang namanya hari Senin kayak gitu. Betul. Kita bekerja ya karena kita suka, karena itu habit kita, karena itu lifestyle kita kayak gitu. Oke. Setuju sih itu. Akhirnya coba mencintai apa yang orang lagi lakukan. Betul. Mencintai apa? Aduh. Mencintai apa yang orang lakukan. Kalau misalnya konteksnya adalah pekerjaan. Akhirnya itu menurut saya itu akhirnya mematahkan istilah work life balance itu loh. Istilah keseimbangan hidup dan kerja itu loh. Keseimbangan kerja itu kan, karena pada akhirnya kayak Indah bilang tadi, ketika nggak suka apa yang lakukan ketika kerja, nggak bisa bilang itu kerja gitu ya kan, itu so ngapain hidup kan. Betul. Bisa jadi nggak senang-senang. Betul. Bisa jadi itu jadi bagian dari hidup gitu. Betul. Sip. Mana DP terakhir untuk dan apa? Terserah, apa closing statement atau apa? Pesan begitu. Kesan selama boleh kasih kesan waktu. Oke, jadi kasih pesan. Mungkin pesan aja buat viewers. Jadi untuk sekarang anak-anak muda, kita tuh bukan muda untuk selamanya. Kita itu tiap hari waktu kita berkurang kayak gitu lah. Jangan memanfaatkan uang cuman buat lifestyle, cuman buat gengsi aja, tapi kita harus tetap mengatur keuangan kita seperti apa supaya nantinya kalau misalkan kita udah di umur 30 tahun ke atas itu sudah enak gitu loh hidupnya. Jadi kita enggak perlu pikir kayak besok saya mau makan pakai apa. Kalau saya mau beli rumah, saya sudah punya DP-nya. Kayak gitu-gitulah. Gitu sih. Jadi berpikir untuk masa depan juga kan. Betul. Aduh, sudah cukup kayaknya obrolan kita hari ini. Sudah banyak tekanan, jadi begitu teman-teman obrolan hari ini. Jadi mau diusir. Sudah diusir. Oke. Sekian episode hari ini. Apa ditutup? Sampai jumpa. Sampai jumpa di sampai jumpa di episode berikutnya. Masih di Bercerita Saya. Ya, itu. Oke guys, terima kasih sudah nonton. Saya pakai guys tadi. Makasih teman-teman sudah nonton Trompe episode hari ini tentang masalah anak muda dan keuangan. Iya, mungkin ada asik.
Tambahan sedikit udah. Oke, jadi untuk teman-teman yang mau tahu lebih dalam soal investasi seperti reksadana, saham atau dan yang lainnya itu bisa follow TikTok saya. Iya. Cruella nanti ditulis di deskripsi karena di situ saya bahas banyak mengenai investasi, mengenai teknik-teknik analisa dan lain sebagainya. Bisa kalian follow di situ dan jangan lupa untuk teman-teman anak lu Beli glass. sabun cuci tangannya dong, beli glass tersedia di Alfamidi terdekat. Produk lu, oke? Iya betul. Produk lu. Bukan cuma sabun Luk sekali. Bukan cuma sabun cuci tangan aja, tapi ada sabun cuci piring, sabun pel dan lain-lain. Kalau anak hook yang pakai jadi lebih bersih ya. Oh, Kita harus membanggakan produk kita, siapa tahu produk kita sendiri Cocok. bisa pergi ke mana gitu. Itu, Daerah lain gitu. Iya. Oke. Saya agak kaku gua gitu. Apa Kita cobain doang. Oke. Apa ya? Sudah, oke, dadah. Oke. Dadah. Keren.